Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ta'alaina min barakatihi wa amitana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Rubbama stahya al-arifu al-muhaqqiqu ayyarfa'a hajatahu ila maulahu fala yatlubu minhu syai'an liktifaihi bimasyiatihi. Terkadang-kadang orang makrifat yang sudah membuktikan itu malu melaporkan, mengadukan hajatnya kepada Allah, sehingga orang yang makrifat ini tidak minta sesuatu sedikit pun dari Allah. Kenapa kok nggak minta? Karena sudah merasa puas dengan kehendak dan takdirnya Allah. Jadi orang yang sudah ngepas itu kalau mengadukan hajatnya sama Allah itu kadang-kadang malu. Kenapa kok malu? Karena sudah merasa puas dengan qada dan qadarnya Allah. Orang kita kalau punya hajat itu biasanya mengadukan hajat kita kepada Allah. Suatu contoh, ya Allah, karuniakan kami rezeki yang melimpah. Ya Allah, berikan kami kesehatan. Itu kita. Tapi orang yang sudah mengenal Allah dan membuktikan kebenaran Allah itu malu mengadukan kebutuhannya kepada Allah. Malunya ini bukan dikarenakan sombong, bukan karena angkuh, tetapi karena sudah merasa puas dengan qada dan qadarnya Allah. Ai bima ta'allaqat bihi masyiatuhu, yakni dengan sesuatu yang berhubungan dengan kehendak Allah. Contohnya apa? Min i'ta'id, seperti Allah itu memberi, karena sifat Allah itu al-mu'ti, Allah itu maha memberi. Au man'im, atau Allah menghalangi, mencegah, karena sifat Allah itu al-mani. Al-mani itu yang menghalangi. Au durin, atau Allah yang membuat dur, bahaya, karena sifat Allah itu ad-dur. Ad-dur itu zat yang membuat bahaya. Au naf'in, atau manfaat, sebab sifat Allah itu an-nafi', yang beri manfaat. Maksudnya orang yang ma'rifat billah itu menempatkan dirinya di dalam takdir dan ketentuan Allah karena sudah merasa puas, merasa ridho dengan ketetapan Allah, sehingga tidak mau mengadukan hajatnya sama Allah. Udah, kalau bahasanya Gus Dur istilahnya apa? Sabar lan riman najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Artinya kita itu dituntut untuk bersabar dan menerima ridho apapun yang diberikan Allah, karena semua adalah sudah menjadi takdirnya Allah. Itu kalau kita menempatkan diri sebagai orang yang al-arif billah al-muhaqqiq, orang yang sudah mengenal Allah dan membuktikan Allah. Jadi kita nggak usah minta pun, Allah itu maha tahu akan hajat kita. Makanya diantara salah satu doa yang diajarkan para ulama, Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, ya Allah, zat yang tidak membutuhkan penjelasan
dan keterangan. Atau kalau dalam ujian Habib Abdullah Al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukuplah, Allah itu sudah mengetahui apa yang saat ini terjadi dan akan terjadi. Semua itu yang terbaik buat kita. Laisa fil imkan abda'a mimmakan. Jadi apa yang terjadi sekarang ini adalah itu yang terbaik buat kita, karena Allah Maha tahu apa hajat kebutuhan kita. Qala Asyadili qaddasallahu sirrah lamma su'ila 'anil kaimiyati ukhruj al-khalqa min qalbik watma ya'saka min rabbik ayyutiyaka ghayra ma kusimalak. Keluarkan makhluk dari hatimu. Ini kata Abu Hasan Asy-Syadzili. Ukhruj lil khalqi min qalbik. Keluarkan makhluk dari dalam hatimu. Waqta ya'saka min rabbik. Putuskan, pastikan, putuskan, putus asamu dari Tuhan. Ayyutiyaka ghairama kusimalak, bahwa Allah itu tidak akan memberikan sesuatu yang memang bukan bagian kita. Yang pasti kalau itu sudah menjadi hak kita, pasti akan Allah berikan sama kita. Tetapi kalau itu bukan hak kita, enggak akan Allah itu memberikan kepada kita. Makanya ada istilah rezeki itu tidak tertukar. Rezekinya kambing tidak akan dimakan kucing. Karena kambing enggak doyan ikan, doyannya rumput. Kucing enggak doyan rumput, doyannya ikan. Rezeki itu enggak akan tertukar. Walaupun enggak kita minta, kalau itu dasarnya sudah menjadi rezeki kita, pasti akan Allah berikan kepada kita. Tetapi sebaliknya, walaupun kita memaksa, memohon kepada Allah, kalau itu memang bukan hak kita, enggak akan sampai kepada kita. Paham? Paham. Fa kaifa la astahyi ayyarfaha ila khaliqatihi fala yas'aluna minhu syai'an wala yarfa'una ilaihim hajatan li'annahum fuqara'u muhtajuna wa maulahum al-ghani al-hamid. Sekarang orang yang makrifat itu kan malu mengadukan hajatnya kepada Allah, apalagi mengadukan hajatnya kepada siapa? Makhluknya. Apalagi mengadukan keperluannya kepada makhluk. Kalau kita kan enggak punya uang, pasti ngadunya itu bukan ke Allah. Temen dulu, pinjamnya dong buat bayar ini anak saya udah telat 2 bulan atau kontrakan belum bayar, ini contoh. Ngadunya ke temen. Ini kalau dalam tingkatan orang-orang yang makrifat, ini perbuatan yang sangat memalukan. Orang makrifat mengadu kepada Allah, minta sama Allah aja malu karena sudah merasa puas dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah, apalagi mengadukan hajatnya kepada manusia. Lah terus gimana ini? Memang ya Allah kan ada wasilahnya. Nah itu nanti belum dijelasin aja. Fa kaifa lastahyi ayyarfa ila khaliqatihi wa yas'aluna minhu syai'an. Bagaimana orang-orang yang makrifat ini tidak malu mengadukan keperluannya kepada makhluk Allah? Ya sangat malu. Mau minta sama Allah aja malu, apalagi ngadu curhat kepada makhluk. Fala yas'aluna minhu syai'an. Jadi orang-orang yang makrifat ini sama sekali tidak mau curhat, mencurahkan isi hatinya kepada makhluk. Li'annahum fuqara'u muhtajuna. Ya karena makhluk ini juga sama, orang yang hajat juga, orang yang perlu juga. Misal kita ngadu sama temen pinjam duit, lah orang yang kita adu juga sama-sama nggak punya duit. Kita mau minjem, yang dipinjemin juga utangnya segunung.
Coba itu. Lah iya. Terus ngadunya sama siapa? Ya sama Allah, jangan sama makhluk. Lah katanya orang marifat itu enggak ngadu sama Allah. Ya udah, terima yang takdir. Ridho dengan ketetapan Allah, tapi tetap dengan ikhtiar. Kenapa orang-orang yang marifat ini kok tidak mau mengadukan atau tidak mau curhat kepada sesama makhluk? Li'annahum fuqara'u muhtajuna. Ya karena makhluk ini juga hajat. Kita mau ngadu sama teman kita juga butuh. Satu contoh, ya. Ustadz minjem duit, ini contoh aja contoh. Lah, sampai kan nggak tahu utangnya Pak Ustadz itu segunung, kan nggak tahu. Berarti sama-sama nggak punya duit. Kelihatannya aja casingnya aja wah, dalamnya keropos. Orang yang nggak tahu. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan begini, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak mengerti itu menyangka mereka kaya karena sifat kesatriannya, karena sifat menjaga dirinya. Misalnya Pak Ustadz itu nggak pernah minta duit ke jamaah, minjem ke jamaah itu belum pernah. Orang tahunya itu orang yang nggak ngerti kan, wah kontrakannya banyak, usahanya lancar, ngajar di sono sini, amplopnya banyak kan gitu, yang nggak ngerti. Nggak tahunya utangnya segunung, ratusan juta. Loh, ini contoh orang yang tidak mengerti menyangka apa? Yahsabumul jahilu aghniya'a minat ta'af. Menyangka kaya. Alhamdulillah kita disangka banyak uang. Walaupun bokeh. Lah iya. Walaupun utangnya segunung. Wah, tinggal ngitung itu kontrakan Pak Ustadz 1.650 kali 15. Ngajar sono amplop sini amplop. Belum konveksi, belum ada yang konsultasi. Wah, pokoknya orang yang nggak ngerti itu yahsabumul jahilu aghniya. Orang yang nggak ngerti menyangka apa? Kaya. Kenapa? Minat ta'affuf. Kenapa kita kok disangka kaya? Ya karena menjaga diri tadi, karena nggak mau minta. Lah gimana saya mau ngadu sama kalian? Wong sama kalian sama-sama nggak punya duit. Misal saya butuh duit ini ngadu sama Om Nurdin, Om pinjam duit buat bayar bank atau utang apa, atau buat ngirimin bocah ini tagihan pada macet misalnya karena COVID. Ya sama tat orang narik juga sepi dari pagi sampai malam cuma 3 kali tarikan. Nah ini contoh, ini realitas. Ngaji urip. Wa maulahum wal ghani alhamid. Nah, kalau Allah itu yang maha kaya, Allah itu al-ghani, Allah al-mughni, Allah itu yang maha kaya, Allah yang kaya. Faraqul himmati 'anil khalqi wa adami ta'arrudi lahum mimma yahtaju salikuna hadhihi thariq. Jadi menghilangkan pengaduan kepada makhluk dan tidak menjelaskan kepada makhluk itu adalah suatu jalan yang harus ditempuh orang yang menuju hadirat Allah. Jadi kalau kita pengen meniti jalan Allah, kalau ada punya perlu jangan ngomong sama orang, curhat sama Allah, ngadu sama Allah. Caranya seperti itu. Nah kalau yang dicurhatin sama-sama bokek lah, boro-boro minjemin buat sendiri aja mumet. Fa'in naman khuli'at alaihi khil'atul maliki fahafadha wasonaha fahariyun an tudamalahu wala tuslabu anhu. Jadi karena seseorang yang diberi anugerah raja, maka anugerah ini harus dijaga, harus dipelihara ya. Agar anugerah ini tidak dicabut, tidak diambil sama siapa? Raja atau Allah. Karena seseorang yang diberi anugerah Allah itu berkewajiban untuk memelihara dan menjaga anugerah Allah. Misalnya nih Pak Ustadz dikasih nikmat Allah, rezeki mudah, ini harus dijaga. Cara menjaganya, cara mengikatnya dengan apa? Dengan mensyukurinya.
dengan mensyukurinya, dengan mempergunakannya di jalan yang diridhoi oleh Allah, agar nikmat ini tetap, nikmat ini kekal, nikmat ini abadi. Lah kalau nikmat yang diberikan Allah ini kita salah gunakan, misal sampai usahanya lancar, sampai salah gunakan buat main perempuan, udah gak lama itu, tinggal ngitung hari aja bangkrut. Lah ya, kalau nggak percaya cobain. Kalau sama keringetan, apa lucu? Lah banyak kan cerita. Ya. Nyari duitnya apa? Gampang, kawin lagi. Delala yang dikawinin ini perempuan matre, dipelorotin, akhirnya apa? Tinggal dengkul sama kontol. Lah bener. Kalau nggak percaya sampean cobain. Atau judi, sampean pergunakan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, sampean buat taruhan, buat judi. Kalah. Bangkrut. Atau buat happy, pesta, mabuk, beli narkoba. Udah pokoknya tunggu aja, nggak lama itu. Nggak lama pokoknya, cepat banget. Pokoknya nyobain. Misal masuk ini contoh masuk aja. Dikasih rezeki Allah, banyak tender, banyak job. Kawin lagi. Cepet itu mas. Cepet gulung tikar. Cepet gulung apa? Tikar. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wal mudannisu li khalqil mawahib hariyun Allah tutraka wala mudannis imana. Jadi orang yang mengotori itu memang patutnya Allah enggak memberikan nikmat. Allah akan mengabaikan orang tersebut. Kita kalau diberi nikmat Allah kok enggak kita syukuri, tidak kita ikat dengan cara mensyukuri atau mempergunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah, ya berarti sepatutnya Allah itu apa? Mencabut nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya tadi pagi saya tuh nge-share. Jadi ulama sekarang kok istilahnya diambil sama Allah. Ini karena apa? Itu bisa jadi karena kita kurang memberdayakan ulama tersebut. Bisa jadi karena kita tidak memperdulikan ulama tersebut, atau kita tidak mau mengisap ilmunya ulama tersebut. Suatu contoh, kita di sini buka ngaji, tiap baca sholat ada setor, ada ngaji kita. Yang ngaji alhamdulillah nggak ada. Ada paling 1, 2, 3 orang. Ya. Tapi kalau budak-buduk kan, seneng banget. Tapi kalau suruh ngaji nggak ada. Giliran ulama ini udah diambil sama Allah, udah dicabut. Ya karena kita nggak bisa mengikatnya, tidak memberdayakannya. Akhirnya kita baru kehilangan. Ya Allah, susah banget ya nyari orang alim sekarang. Orang yang dekat aja gak mau ngaji. Yang dekat tadi tinggal melangkah aja gak mau ngaji. Ini suatu contoh. Makanya saya tuh nggak mau berprinsip kayak orang lain. Itu saya tapi. Saya bisa ngasih anak saya tak buang ke Timur Tengah dengan biaya ratusan juta. Ini bisa menjadi contoh. Nah ini yang dekat tinggal naik atau mau kok. Tinggal naik aja. Mau dibeli menjadi. Giliran itu udah nggak ada, susah nyari ngaji, guru ngaji istiqomah. Baru begitu penyesalan. Kenapa? Karena kita tidak mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang diperuntukkan. Jadi ulama sekarang wafat, banyak diambil oleh Allah. Ya, itu belum tentu tanda akhir zaman, ya enggak juga. Enggak ada yang tahu kapan kiamat, yang tahu cuma Allah. Bisa jadi karena kita kurang bisa memperdayakan ulama tersebut, nggak mau memanfaatkan, nggak memaksimalkan. Dikasih kesempatan ngaji, alhamdulillah tidak ada yang ngaji. Ini fenomena akhir zaman. Giliran udah nggak ada yang ngajarin, baru tahu di sini nggak ajar, susah, nggak ada yang mau ngaji, pada sibuk kerja semua, nggak ada yang mau duduk, alasannya begitu. Baru bicara seperti itu, dan itu disampaikan di medsos. Fala tudannis imanaka bitoma'ika fil makhlukin wala taj'al i'timadaka illa ala rabbil alamin. Maka jangan kau kotori imanmu dengan sifat tamakmu kepada makhluk.
dan jangan kau jadikan tendensimu kecuali hanya kepada Allah Tuhan semesta. Jadi kalau bisa kita harus berusaha meminimalisir sifat tamak yang ada di dalam hati kita. Jadi karena kalau dalam ilmu tasawuf ya, istilah bakhil itu enggak ada, pelit itu enggak ada, yang ada itu tamak. Yang ada itu tamak. Orang itu pasti punya sifat pengen dikasih, pengen diberi. Itu sifat manusia. Punya si fulan itu kok pelit banget sih, perasaan kita yang miskin nggak pernah bagi. Itu bukan karena si fulannya bakhil pelit, tapi kamunya yang tamak, pengennya dikasih. Nah, tamak ini penyakit. Nah, setiap kita itu punya namanya sifat tamak itu. Lah bagaimana? Kita minimalisir. Minimalisir. Ya belajar. Mindset kita tadinya pengennya itu diberi, sekarang bagaimana kita punya pola pikir kita harus bisa memberi. Kita bisa berbagi, jangan dibagi. Karena tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Harus dari berpikir dulu. Walaupun kita belum bisa praktek, praktek. Lah yuk paling enggak, ya Allah saya belum bisa ngasih apa-apa, misalnya saya bisanya baru ini. Dari yang terkecil dulu. Saya belum bisa ngasih materi, saya tenaga aja deh. Saya nyembah musola nggak ada punya duit, ya udah saya nyapu kayak ngepel. Itu salah satu untuk mengobatin sifat apa? Tamak. Sifat mengharap. Ya, mengharap pengen diberi. Ini penyakit. Lah, paling enggak kita minimalisir. Kita apa? Minimalisir. Wa tabi millata Ibrahim fi rafil himmati anil khalqi, dan ikutilah milahnya Nabi Ibrahim. Milah itu agamanya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Fi rafil himmati anil khalqi. Nabi Ibrahim itu menghilangkan apa? Menghilangkan tujuannya dari makhluk. Fa innahu yauma sujja bihi fil manjanir ta'ridu lahu Jibril. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan ke dalam kuali api, ini ditawarin malaikat Jibril. Malaikat Jibril datangin malaikat siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan pernah dibakar ya, sama Raja Namrud. Terus malaikat Jibril ini bertanya, wa qala lahu alaka hajatun faqala ama ilaika fala ama ilallahi fabala. Wahai Nabi Ibrahim, kamu punya keperluan sama aku enggak? Jawaban Nabi Ibrahim apa? Kalau sama kamu wahai Jibril saya enggak punya kepentingan. Tapi kalau sama Allah saya punya kepentingan. Ini saking Nabi Ibrahim itu apa? Menghilangkan tendensi kepada makhluk. Kamu juga jangan berharap sama seseorang, jangan. Sama Pak Ustadz ya jangan sama sekali. Udah saya tanamkan yang kerja di saya, yang dekat dengan saya, jangan berharap sama saya. Berharap hanya kepada Allah. Karena kalau kita berharap kepada manusia, pasti suatu saat dia akan tumbang. Yang jatuh miskin kan banyak. Yang tadinya kita mengandalkan bos kaya, suatu saat bangkrut, guling tumbang. Tapi kalau kita mengandalkan Allah Maha Kaya, tidak akan apa? Guling, tidak akan apa? Guncang. Makanya berharaplah hanya kepada Allah. Faqala hasbi min su'ali ilmu bihali. Jawaban Nabi, faqala lahu sal Allah. Terus malaikat Jibril ini berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, mintalah kepada Allah. Faqala hasbi min su'ali ilmu. Jawaban Nabi Ibrahim apa? Aku udah gak butuh minta lagi, karena Allah itu sudah tahu apa yang aku mau. Itu kayak syair Habib Abdullah Haddad yang saya baca tiap pagi itu, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftikori. Qad kafani ilmu rabbi, telah cukup bagiku ilmu Tuhanku. Cukup apa? Min su'ali wa ikhtiyari, dari permintaanku dan ikhtiarku. Udah Allah itu udah tahu lah. Skenario Allah itu udah didesain sedemikian rupa. Udah Allah Maha tahu apa yang akan
terjadi dan yang sedang terjadi. Allah itu mengatakan wa kharaja bil arifi baqil fuqara wa hum aqsamun. Tadi orang yang menempatkan dirinya ridho dengan ketetapan Allah itu adalah prinsipnya orang-orang yang ma'rifat billah. Kalau kita, nah ini sekarang kita ya. Wa kharaja bil arif baqil fuqara wa hum aqsamun salah satu. Mengecualikan kata-kata arif itu orang-orang fakir. Lah kita ini fuqara, ini makom kita ini. Orang fakir itu dibagi menjadi 3. Minhum man yasiru fa idza ihtaja sa'alan nasa. Wa qabila minhum. Minhum man yasiru. Di antara orang yang fakir ini ada orang yang bersabar. Wa sa'alan nasa fa idza ihtaja sa'alan nasa. Kalau dia butuh maka dia mau minta. Wa qabila dan menerima pemberian dari orang lain. Ini misal saya ini nggak punya rokok, duit nggak punya, saya berani tuh minta, Kang bagi rokoknya, rokok saya habis, berani tuh saya minta sama Kang Junaidi, itu saya. Berarti termasuk kategori siapa? Orang fakir. Kalau orang fakir, di antara kriteria orang fakir itu bersabar, sabar, nggak punya uang ini sabar, nggak ngersulo, nggak apa mengeluh, nggak. Ya Allah kok nggak ada proyek dari dulu sampai sekarang kok nganggur, nggak ada panggilan, sabar. Tapi faidah taja salat nasa wa qabila minhu. Tapi kalau butuh itu mau minta. Bagi rokoknya dong, saya nggak ada duit ini buat beli rokok. Wa qabila dan mau menerima. Ma'akaunihi la yara annal mutifim illa maula. Tapi si fakir ini tidak melihat bahwa hakikat yang memberi itu adalah siapa? Allah. Orang yang ngasih ini hanya sebagai media. Itu tingkatan siapa? Tingkatan kita ini. Saya lah, tingkatan Pak Ustadz. Pak Ustadz itu kalau nggak punya uang, berani minta ke Junaidi. Kang beliin rokok, saya nggak punya duit ini. Berani lah. Kalau saya dibeliin rokok sama Om Junaidi, ya saya isep komunikasi, kagak minta. Tapi saya, wah alhamdulillah rezeki dari Allah. Berarti kita belum makom arif, masih makom apa? Fakir. Fakir itu orang melarat, orang kiri. Tapi tetap saya meyakini bahwa hakikat yang memberi adalah Allah. Junaidi hanya sebagai wasilah, hanya sebagai media. Wa minhum man las'alu wa idza utiya qabila al-wajib majur. Di antara kriteria orang yang fakir, bagian kelompok fakir yang nomor 2, itu ada yang enggak minta. Wa idza utiya qabila al-wajib majur. Tetapi kalau diberi dia terima tapi hakikatnya yang memberikan adalah siapa? Allah. Siapa ini? Ada yang di sini yang tingkatan kedua. Minta enggak mau, kalau dikasih terima. Wah, bersemua kita ini. Ya kan? Kalau minta kan malu, kayak mundur itu enggak pernah minta, gengsi. Enggak mau. Tapi kalau dikasih ya diterima, orang dikasih minta kagak, masa nolak apa? Rezeki. Yang penting apa? Yang penting kita berkeyakinan bahwa hakikat yang memberi adalah siapa? Allah. Orang yang ngasih itu hanya sebagai perantara. Nah, itu tingkatan nomor 2. Wa minhum man laysalu wa idza utiya la yaqbalu. Ada orang itu yang enggak mau minta. Di samping enggak mau minta, kalau diberi juga enggak mau. Ada. Ya kayak mana? Kalau Pondok Sidogiri enggak pernah ngajuin apa? Proposal. Disumbang pemerintah itu nggak pernah nerima, ditolak. Ada yang nomor 3 ini ada nggak? Kagak ada kalau di sini. Ada di Ataibin yang masuk kriteria nomor 3. Ya. Mas Adi ini nggak pernah minta Pak Ustadz. Tapi kalau dianterin Pak Ustadz makanan ya dimakan. Oh nggak usah Pak Ustadz. Enggak lah, pasti diterima ya, ono rezeki ya. Apalagi dikasih duit, ya makasih. Jadi ada yang nomor 3? Nggak ada. Ada yang nomor 3. Jadi di antara kriteria orang yang fakir itu adalah orang yang tidak mau meminta, dikasih juga nggak mau. Hebat, nomor 3. Qala ba'du mahadha minar ruhaniyin. Waduh, sebagian mengatakan inilah kelompok ruhaniyin. Masya Allah, luar biasa. Minta nggak mau, diberi juga nggak mau. Kalau kita kan minta nggak mau, tapi kalau diberi alhamdulillah.
Lillah. Kalau minta biasanya nggak mau, jaga image, jaga gengsi. Padahal butuh, padahal ngarep, ya arep lah. Ini kok nggak dibagi THR, udah deket lebaran lah, malah nyari lagi. Nyari ada bagi sakit nggak ada yang dijono, iya kan? Nah, itu kita. Idza sa'alallah a'tahu wa in aks sama alaihi abarrokus mau. Jadi orang fakir yang nomor 3 ini adalah orang yang luar biasa. Jadi ucapannya itu didengar Allah, doanya itu sangat manjur. Jadi kalau di sini dijelaskan idza sa'alallahu a'tahu, orang yang nggak pernah minta dan nolak kalau dikasih, itu kalau mohon sama Allah pasti dijabah, pasti. Wa in aqsama alaihi abarra qasamahu, kalau dia bersumpah atas nama Allah maka Allah akan melestarikan sumpahnya. Jadi kalau nyumpahin orang kamu modar beneran, hati-hati dengan orang yang nomor 3 ini, karena disebut dengan apa? Ruhaniyin, yakni orang yang tidak mau meminta dan tidak mau menerima. Itu orang yang luar biasa, super, disebut dengan istilah ruhaniyin. Tapi insya Allah di sini nggak ada. Ada? Mungkin kalau dikasih duit 1 juta mau nggak? Amin jadi. Kalau minta nggak mau. Kalau dikasih, nah misal kalau disumbang pemerintah kan, alhamdulillah, kagak ada yang nyari. Ada nggak bagian? Iya kan? Itu kalau kita sembuh cukup ya. Habis kan saya nggak buka pertanyaan. Mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.